Hai, saya Alexandria, biasa dipanggil macam-macam sih. Ada yang bilang Aili, ada yang bilang Ria, ada yang kadang teman-teman manggil Sandra. Saya selama dipanggil nengok aja. Saya dari Arsitektur ITB, angkatan 93, lulus tahun 99. Saya sampai sekarang sama sekali belum pernah jadi arsitek. Pernah waktu wawancara di suatu perusahaan, ada yang tanya, kok kamu ngelamar di sini sih? Padahal kan kamu belajarnya arsitektur gitu. Jawaban saya ke panel, waktu itu panel ya, ada 5 orang. Kita sekolah untuk pola pikirnya. Teknologi itu cepat sekali berubah. Jadi saya itu pada dasarnya kalau kerja, cari yang senang. Pekerjaan pertama saya akhirnya jadi penyiar. Penyiar radio itu di beberapa stasiun radio. Tapi kalau mungkin teman-teman saya dulu yang kuliah itu tahu saya pernah jadi penyiar gitu, mereka pasti akan nanya, kok bisa ya? Karena pasti udah stres dulu gitu loh. Karena sebenarnya sama sekali saya itu tidak berani ngomong di depan umum. Tahu-tahu jadi bawel begini. Anyway, saya mulai jadi penyiar radio. Disitulah jadi lebih dalam tanda kutip berani. Kenapa? Karena yang kedengeran cuma suaranya doang. Nggak kelihatan orangnya. Karena suaranya aja. Nah itu yang melatih saya agak lebih berani gitu. Kesannya kan anonim, nggak kelihatan orangnya. Nah terus setelah itu saya baru jadi yang itu yang saya bilang kerja di kantoran gitu ya. Tidak jadi arsitek tapi sempat kayak di desain untuk furniture. Sampai akhirnya setelah setahun jadi desainer itu ditarik ke dalam, ke bagian operations. Habis itu, nah akhirnya saya pilih saya mau ngerjain sesuatu yang saya suka. Saya tahu saya suka bahasa Inggris. Setelah itu ada teman yang nawarin pertama, kamu mau nggak ngajar? Saya bilang, iya deh saya coba gitu kan. Nah itulah pertama kalinya ngajar di depan. Awalnya grogi sih ya, tapi waktu itu yang saya yakini adalah bismillah aja satu. Nomor 2, kalau mengenai ilmunya pasti adalah yang mereka bisa belajar dari saya gitu. Walaupun mungkin belum terlalu pede untuk di depan. Tapi itu menjadi modal saya untuk terus maju gitu. Pernah saya sekali waktu ada teman yang bilang, ini kita mau ngadain workshop nih 2 hari untuk ini gitu kan. Terus gimana, bisa nggak? Saya bilang, bisa gitu, karena saya pikirnya pada saat nanya, ini kayak ngajar biasa kan. Kalau ngajar yang kayak gitu yang workshop 2 hari, saya biasanya sehari sebelum saya datang ke venue. Lihat tempatnya kayak apa. Ternyata itu bukan kayak kelas biasa, kayak workshop yang serius gitu, yang orang datang dengan baju resmi. Saya sempat agak kaget juga. Ternyata kok lebih susah ya dari bayangan saya gitu. Sudah dijalani aja, alhamdulillah lancar gitu kan. Terus habis itu ada teman nawarin, kamu mau nggak jadi interpreter untuk semacam FGD untuk market research? Saya iyain aja gitu kan. Tapi saya terus terang bilang, saya belum pernah loh. Saya selalu bilang saya belum pernah. Jadi mereka juga tahu ini inexperience, supaya mereka punya expectation tuh segini gitu loh. Nggak terus, oh iya ini udah jago, ternyata nggak bisa apa-apa, malah malu ke depannya kan. Alhamdulillah lancar juga. Itu jadi interpreter, saya pernah jadi interpreter di IMF. Itu adalah sekitar 2 tahun. Ada teman yang telepon, dia bilang gini, kamu mau nggak jadi dosen? Jadi waktu itu saya ambil, pertama jadi dosen bahasa Inggris. Setelah 1 tahun dibilang, karena saya juga S2-nya Business Administration, ditawarkan untuk mengajar statistik. Jadi kalau saya urut-urut gitu ya, dari pertama jadi penyiar radio pernah, jadi interpreter, translator, pengajar bahasa Inggris gitu kan. Terus jadi dosen pun juga pernah. Akhirnya saya juga pernah ke rektorat, ngurusin facility development. Di IDP juga pernah, mengurusi IELTS. Dan yang terakhir menjadi head of learning di suatu asosiasi yang memberikan gelar professional qualification di bidang akuntansi. Kalau ditanya kenapa ya? Kalau saya pikir-pikir, kita berani mencoba, tapi tentunya itu yang terukur. Nomor 2, kemampuan berpikir cepat. Bisa cari alternatif solusinya atau apa. Terus sebenarnya kalau dirunut lebih jauh lagi, saya dulu waktu masih kecil dibiasakan oleh orang tua saya tiap liburan, itu liburan sekolah itu diisi oleh hal yang macam-macam. Saya pernah belajar melukis, saya pernah lulus ujian negara mengetik di kelas 6 SD. Jadi memang tiap libur sekolah itu diisi dengan kegiatan yang memang beda sama sekali. Jadi mungkin itu yang bikin saya menjadi lebih fleksibel untuk menerima tantangan atau kamu bisa ini enggak gitu. Dulu waktu ayah saya pulang kantor gitu ya, dia juga suka kasih, nih bapak punya tugas ini, coba kamu terjemahin. Atau dia kasih koran,
ini mana yang bahasa Inggrisnya kira-kira salah gitu. Jadi saya terbiasa untuk apa ya hal-hal kecil, tapi ternyata waktu itu saya pikir ini bapak saya iseng banget sih, saya kan juga banyak PR gitu ya. Ternyata setelah saya dewasa, saya pikir itu yang membuat saya menjadi lebih berani dalam tanda kutip untuk mencoba hal baru.